Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok Enzi akan menjelaskan sistem pernapasan pada hewan. Ya, kelompok kami beranggotakan Diana, Ari Satya, Lutfi Maulana, Rever Rozi, Raksa Negara, dan Ibnu Sina Muslim. Isi konten yang pertama ada penjelasan tentang pernapasan hewan dan yang keduanya adalah macam-macam organnya. Yang pertama penjelasan. Pernafasan hewan. Ada beberapa macam sistem pernafasan pada hewan. Sistem pernafasannya berbeda-beda tergantung dengan spesies. Setiap makhluk hidup pasti bernafas dengan bentuk organ pernafasan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan oksigen yang penting dibutuhkan tubuh. Oksigen dibutuhkan untuk mengolah berbagai zat di dalam tubuh dan mengubahnya menjadi energi. Berbeda dengan tumbuhan yang menggunakan stomata, organ pernapasan milik hewan lebih kompleks. Meskipun demikian, setiap spesies hewan memiliki organ yang berbeda tergantung dengan habitatnya. Yang kedua, macam-macam organnya. Sebelumnya, sistem pernapasan hewan adalah proses alamiah yang dilakukan oleh hewan untuk menghirup oksigen untuk dapat hidup, di mana oksigen dibutuhkan oleh hewan untuk mengubah zat di dalam tubuh menjadi energi. Organ pernapasan pada hewan yang pertama ada paru-paru. Sama halnya dengan manusia, hewan juga ada di beberapa spesies yang bernapas dengan paru-paru. Kurang lebih ada 4 spesies hewan yang bernapas dengan paru-paru, yakni mamalia. Hewan yang menyusui ini dapat kamu temukan di darat maupun di laut. Sistem pernapasan menggunakan paru-paru terdiri dari hidung, saluran pernapasan, dan juga paru-paru itu sendiri. Yang kedua ada burung atau aves. Burung juga menjadi spesies hewan yang bersayap yang bernapas menggunakan paru-paru. Ada 3 alat pernapasan pada burung, yaitu hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru yang ditandai. Ada 3 alat dengan pundi-pundi yang variatif. Yang ketiga ada reptil. Senada dengan 2 spesies di atas, bahwa ada 3 sistem pernapasan pada reptil, terdiri dari hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Yang keempat ada amfibi. Hewan yang hidup di dua alam disebut sebagai hewan amfibi. Menariknya, hewan amfibi seperti katak yang mengalami evolusi atau metamorfosis sempurna saat menjadi berudu, bernafas dan insang. Baru ketika sudah bertumbuh menjadi katak hidup dengan sistem pernapasan paru-paru. Organ pernapasan pada hewan yang kedua adalah insang. Hampir seluruh ikan yang ada di perairan bernafas dengan insang, di mana ikan akan mendapatkan oksigen dari air yang ditangkap oleh insang, kemudian sisa dari proses bernapas dari ikan akan dikeluarkan bersamaan dengan air. Poin penting bahwa insang hanya dapat bekerja di dalam air. Yang ketiga ada trakea. Hewan insekta atau serangga adalah spesies dengan sistem pernapas trakea. Apa itu trakea? Trakea sendiri adalah lubang halus pada badan serangga yang menjadi sumber pernapasan baginya. Udara-udara tersebut akan masuk melalui lubang halus tersebut dan membuat serangga dapat bernapas. Contoh dari serangga yang menggunakan trakea sebagai sistem pernapasan yaitu nyamuk, belalang, kupu-kupu, dan hingga lebah. Yang keempat ada paru-paru buku. Paru-paru buku adalah alat pernapasan bagi mayoritas hewan kelas Arachnida dan Sedicerata, misalnya laba-laba dan kalajengking. Alat pernapasan ini sangat berbeda dibanding paru-paru yang memiliki vertebrata dan tidak ada kaitannya. Organ tersebut dinamai paru-paru buku karena dianggap berbeda dengan trakea dan memiliki struktur yang mirip seperti buku yang dilipat. Paru-paru buku merupakan organ yang terhubung pada lubang kecil di bagian bawah, depan, perut, laba-laba atau kalajengking. Yang kelima adalah kulit. Terakhir, ada spesies cacing yang menurut peneliti bernafas dengan kulitnya. Proses ini terjadi saat kulit dari cacing dalam kondisi lembab atau bahkan basah. Cacing menjadi satu-satunya hewan yang memiliki sistem pernafasan yang unik, yaitu menggunakan kulitnya yang basah dan lembab. Sekian dari kami. Wassalam. Apabila ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah, Budi.